المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. باب الصلاة يجمع أقوال وأفعال مخصوصة تتحدث بالتكبير وتمام بالتسليم. Sholat yang dinamakan sholat secara syariat yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Sholat secara arti bahasa itu adalah doa. Sedangkan sholat yang diwajibkan maksudnya adalah yang hukumnya fardu ain. Jadi sholat itu ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Yang fardu ain termasuk sholat lima waktu. Sudah maklum itu sholat lima waktu hukumnya fardu ain. Wa quribat lailatul isra pada nubuwah bi ashrin sinin wa salasati ashrin. Lailatul isra wa ashrin Rajab. Salat itu diwajibkan pada saat malam Isra. Ketika malam Isra Nabi diisrakan itu sholat itu diwajibkan. Nah, itu terjadi setelah ba'da nubuwah, setelah Kanjeng Nabi menjadi Nabi. Itu jenjang waktu 10 tahun 3 bulan. Jadi setelah Kanjeng Nabi menjadi Nabi, terus setelah 10 tahun 3 bulan barulah sholat itu diwajibkan. Nah, itu terjadi pada bulan Rajab tanggal 27. Di 27 Rajab. Dan pada malam hari itu sholat subuh belum wajib. Jadi pas malam Isra itu sholat sudah diwajibkan. Ya, tapi waktu untuk sholat subuhnya itu belum wajib. Kenapa kok belum wajib? Nah, itu karena li'adan ini dikaitkan. Jadi belum tahu tata caranya sholat subuh. Jadi caranya belum diajarkan. Caranya sholat subuh itu bagaimana pada malam itu betul diwajibkan. Cuma belum tahu caranya, nggak wajib dilakukan waktu itu. Belum diwajibkan melaksanakan sholat subuh. Dan itu sepenggal cerita tentang awal mula diwajibkan sholat 5 waktu, yaitu setelah Kanjeng Nabi diisrakan, setelah kenabian, yaitu setelah 10 tahun 3 bulan di malam 27 Rajab. Dan sholat subuhnya malam itu belum diwajibkan karena caranya belum diketahui. Terus kita harus tahu tentang fardu-fardunya. Fardu-fardunya sholat. Ketika kita sholat, kita harus tahu fardu dan rukun-rukunnya sholat. Langsung kita membahas di rukun-rukunnya sholat. Wa arkanuha an-niyah maqrunatan bi muslimin takbiratul ihram.
Rukun-rukunnya sholat itu termasuk niat. Dan niat itu harus dibarengkan bersamaan dengan sebagian dari takbiratul ihram. Jadi niatnya itu bersamaan dengan sebagian takbiratul ihram. Dibahas Allahu Akbar. Allah itu hatinya sambil niat menjalankan sholat. Hati-hatinya. Kalau melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Misalnya usolli fardhu subhi raka'ataini, itu melafalkannya itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu dalam hatinya. Jadi, kalau melafalkan itu hukumnya sunnah, yang wajib itu niat dalam hatinya. Kalau melafalkan itu bukan niat, talafut biniat itu hukumnya sunnah. Yang hukum itu adalah niat itu di dalam hati. Nah, ketika niat itu bersamaan dengan sebagian takbiratul ihram. Sabun. Wa syartuha fil nafil mutlaqi qasdu fi shalah. Abisal bagi sebab al-qasdu wa ta'yin. Wa fil fardhi qasdu wa ta'yin bagian fardhi. Di dalam kita berniat ketika sholat itu ada beberapa perbedaan. Ketika sholat yang kita lakukan itu adalah sholat sunnah, dan sholat sunnah itu adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah bebas, bukan sholat sunnah yang karena ada sebab. Ya, itu cukup niat fi'lus sholat. Misalnya begini, kita niat sholat mutlak, bebas sholat apa sudah barokahnya, hanya usolli Allah, hanya usolli, saya niat sholat sah. Ya. Syaratnya itu. Kalau sholat yang mempunyai sebab, misalnya karena masuk masjid, sebab karena masuk masjid, atau sholat tarawih atau bagian, nah itu mempunyai sebab, maka harus disebutkan sholat apa. Misalnya usolli sunatan tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, itu ditakyin. Selain usolli, al-qasdu ada unsur kesengajaan dan menentukan sholatnya itu sholat apa. Itu kalau sholat yang mempunyai sebab. Kalau sholat sunnah mutlak cukup usolli saja itu sudah sah. Misalnya nama sholat sunnah 2 rakaat, supaya intinya sholat sunnah, sholat sunnah mutlak hanya usolli. Bukan artinya saya mau melakukan sholat, sudah sah, itu wajibnya itu. Yang ketiga, sholat fardu. Kalau sholat fardu itu harus ada al-qasdu wa ta'yin wa niyatul fardhi. Seperti usolli fardu farduan, terus sholatnya apa? Usolli fardul maghrib misalnya. Usolli fardul maghrib sudah sah. Tadi ada qasdu itu menyengaja seperti usolli. Ta'yin itu menentukan sholatnya apa, maghrib atau subuh, zuhur dan sebagainya. Terus menyebutkan kefarduan. Ketiga, kalau sholat fardu, qasdu ta'yin dengan fardhi. Seperti usolli, terus menyebutkan usolli fardunya, terus sholatnya apa? Usolli fardhu dhuhri misalnya, sah.
Usholi fardhu dhuhri rakaat ini itu sunnah. Ya. Menyebutkan rakaat ini mustaqbil qiblat itu sunnah. Lillahi ta'ala itu sunnah. Wajib. Ya, artinya wajib usholi fardhu dhuhri, usholi fardhu asri, usholi fardhu maghribi. Menyebutkan rakaat salah rakaatin, arba rakaatin atau rakaatain itu hukumnya sunnah. Misal tidak disebutkan tetap sah. Buatan takbiratul ihram. Jadi yang pertama adalah niat. Itu tentang niat. Buatan takbiratul ihram, rukun selanjutnya adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu yang wajib. Kalau masalah mengangkat tangannya, masalah mengangkat tangan, itu hukumnya sunnah. Yang wajib, yang rukun itu adalah Allahu Akbar. Terus bagaimana misalnya cara kita ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Cara yang afdol, yang utama itu ada di Bukhari, ada di Bukhari diterangkan. Nanti jempol ini lurus dengan bolongan atau ini dengan kuping telinga menghadap kiblat. Jangan terlalu bergari, jangan terlalu rapat, sudah itu menghadap kiblat. Allahu Akbar. Agak sedikit, agak tidak sedikit. Tipas bergel. Ini. Allahu Akbar. Terus misalnya ada yang tidak sama, jangan menyalahkan. Memang caranya itu ada beda-beda. Ada beberapa pendapat dan sudah ketika ada yang lain, ya, tidak usah menyalahkan. Cuma itulah cara yang makbul. Bar sudah selesai. Jadi mulai Allah ini mulai termenangkan, mulai takbir itu Allahu Akbar. Bar kita sudah selesai. Bar. Terus masalah takbiratul ihram nggak boleh diganti. Allahul Azim nggak boleh. Kalau bersama-sama artinya agung saja boleh. Atau tidak dibaca Indonesia Allah Maha Besar, tidak boleh. Harus dengan bahasa Allah Akbar. Wal tabi'atnya kullu rakatin diwali masbukin. Membaca Fatihah di setiap rakaat selain makmum masbuk. Watasbihatu ayatul minha. Rukun selanjutnya adalah membaca Fatihah. Hukumnya wajib, setiap rakaat wajib kecuali imam makmum masbuk. Makmum masbuk nanti ditanggungi imam. Dan bismillah itu kalau kita baca Syafi'i itu memang bismillah itu termasuk ayat dari suratul Fatihah, sebagian dari surat Al-Fatihah. Maka wajib menurut mazhab Syafi'i ketika kita sholat baca Fatihah wajib harus ada bismillah. Ketika tidak baca bismillah maka sholatnya batal. Ya, itu yang kita mazhab Syafi'i. Mungkin yang lain ada tidak baca bismillah, itu mazhab yang lain. Atau mungkin bismillahnya itu disirkan, terus bismillahnya itu terbaca bismillah tapi al-sir. Terus alhamdulillah
berarti Bismillah itu hukumnya wajib karena termasuk ayat dari suratul Fatihah. Apabila tidak baca Bismillah maka sholatnya batal. Wal ajizu anha yaqra'u sab'a ayat qudruha. Bagi orang yang tidak mampu membaca Bismillah, membaca Al-Fatihah, tidak bisa baca Al-Fatihah, ya sudah membaca 7 ayat yang sekiranya seperti Al-Fatihah, kira-kiranya itu banyaknya itu seperti Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah yang lain sudah apa misalnya? Yang sekiranya ayatnya itu sama, panjangnya sama dengan suratul Fatihah, maka mampu baca Bismillah, tapi tidak apa bagaimana. Fa'inna biasa ada bisa iman bagi Qudruha. Al-Fatihah tidak hafal, terus ayat-ayat yang lain yang sekiranya hampir sama panjangnya kira-kiranya dengan Fatihah juga tidak hafal. Bagaimana? Ya, zikir. Baca zikir yang sekiranya itu panjangnya seperti Al-Fatihah. Baca Fatihah nggak bisa, baca ayat lain seperti Al-Fatihah juga nggak bisa, zikir juga nggak bisa. Baik aja Iwakohan sanian yes, diam aja. Kira-kira itu lamanya seperti membaca Al-Fatihah. Sudah nggak bisa, bagaimana lagi? Mungkin atau malah atau bagaimana? Misalnya dia memang nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa ayat yang lain, malah nggak bisa juga, bikin juga nggak bisa. Allahu Akbar, dia sudah. Dia lamanya kira-kira seperti lamanya membaca suratul Fatihah. Ini ada tahapannya. Ya. Kok bisa baca Fatihah, kok tidak dikit, ya batal. Nanti bagi yang tidak mampu bisa Fatihah, kok hanya diam saja, ya batal. Kok gak baca Bismillah aja itu batal, apalagi Al-Fatihah. Itu bagi yang hafal, nanti hukumnya beda-beda, tidak dihitung rata. Terus bagaimana membaca surat-suratan? Setelah Al-Fatihah biasanya kan dibaca surat-suratan, itu hukumnya sunnah. Jadi setelah Al-Fatihah kita langsung rukuk misalnya, nggak apa-apa. Cuma kita mendapatkan sunnahnya yang baca surat-suratan. Rukun yang lain selanjutnya adalah rukuk. Wa kullu ayat hanya bila khinas betul kilo adai membadai. Yang selanjutnya adalah rukuk. Paling sedikit-sedikitnya rukuk yaitu merkungkung tanpa menjungkelkan nggak terlalu menjungkelkan badannya, ya sekiranya itu kedua telapak tangan ini, kedua telapak tangan atau memegang dengkul apa dulu lutut ya. Jadi bukan ketol atau bukannya bukan lutut. Di pandangan ke bawah terus geger apa ya? Punggungnya itu lurus sekira kayak gabah. Nggak boleh apa sih namanya? Cara yang sempurna
pandangan ke bawah terus lurus. Lah itu lamanya itu rukuk ya sekiranya dibagi subhanallah minimal rasanya. Setelah rukuk i'tidal wal i'tidal bi ayyam dan makana alaihi qabla sami Allah liman hamdah. Terus sujud 2 kali di setiap rakaat. Wa aqallu wa tuqratul jabati maksyufatan wa rubataini wa butuni faqdi asabihi qadamaini ma'al tifai asabihi ala a'ali. Paling sedikit-sedikitnya sujud yaitu meletakkan jabah dengan terbuka, terus meletakkan lutut, terus meletakkan batinnya apa namanya bridge ini telapak ya telapak. Terus punggungnya itu diangkat, ya. Jadi punggungnya diangkat. Terus keningnya itu ditempelkan di tempat sujud. Wal wudu bainahuma. Terus setelah itu duduk di antara 2 sujud. Jadi masalah sujud itu minimal itu jabah ini menempel ke tempat sujud. Harus terbuka. Karena tidak boleh misalnya sokonya lalu ngeten, hari ini ketika sholat jabahnya ini ke tempat sujud nggak sah, nggak sah. Minimal ini jabahnya ini keningnya ini harus terbuka, bisa nempel ke tempat sujud. Kalau masalah itu sunnah, nempel ke tempat ini sunnah. Jadi sunnahnya ya itu juga nempel, tapi sunnah. Yang wajib itu jabah, jangan sampai ada penghalang. Misal ketika sholat, misalnya kita sholat. Kita sholat pakai serban misalnya. Ketika ini sesuatu yang mutasi dengan kita, maksudnya mutasi itu gandeng dengan diri kita, dan itu menghalangi kita ketika sholat, ini bisa membatalkan sholat sekali. Jadi ketika sujud, serbannya ini atau mungkin hukum ini, sujud di tempat ini nggak sah. Ya. Kenapa kok nggak sah? Karena ini mutasi dengan kita, gandeng. Tapi beda kalau pisah. Nah, kalau kita pisah, tidak mutasi dengan kita saja, nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh ketika kita mutasi atau gandeng dengan dalam badan kita. Oke. Atau sokok terlalu meter juga sujud aja, mantap artinya, ini nggak sah. Terus ketika sujud itu cara yang sempurna itu antara pundak ini dengan ini sejajar. Jadi ketika sujud ini antara ini dan
di zaman kini ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki jadi ada, kalau perempuan dimasukkan, kalau laki-laki ada tidak. Mohon maaf. Jadi kalau laki-laki ini terus gegere agak di atas, agak di perunggung. Kalau perempuan ini agak dimasukkan, jadi nyonggok. Tumanina di semua rukun tadi harus tumanina semuanya. Terus tahiyat akhir, duduk tadi di tahiyat akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ketika duduk tahiyat akhir. Salam yang pertama tertib, yang terakhir tertib. Wa yusallimu man ajaza fil fardi an qiyam qa'idan wa an qudi qa'idan wa ibiyati mustaqiyan ala dhahri rafi'an rasahu qalilan wal qadir ay yusalliya ala qa'idan wa la yuswa ajrin qa'id wa muqaddiman wa la yuswa ajrin qa'id. Bagi orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu, bagi orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu, maka melaksanakan sholatnya dengan cara qaidah duduk. Ya, bagi yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu, nggak apa-apa, boleh sholat dengan duduk. Terus bagi orang yang duduk tidak mampu, sambil tidur merek, kalau nggak mampu melumah, bahasa Indonesia apa? Terlentang. Kalau nggak mampu terlentang agak miring ke kanan, agak miring sedikit, sambil mengangkat kepalanya sedikit kalau bisa. Terus bagi orang yang mampu sholat dengan berdiri, terus dia itu melaksanakannya dengan duduk. Nanti bagi orang yang ketika sholat sunat, dia itu mampu berdiri tapi dia lakukan dengan duduk, maka ini mendapatkan pahala separuhnya sholatnya orang yang berdiri. Itu pahalanya separuh. Itu sholat sunat. Terus bagi orang yang mampu duduk, mampu sebenarnya duduk tapi dia itu melaksanakan dengan tidur, nah ini dapat pahala separuhnya dari pahala ketika duduk. Dan seterusnya. Allah Al-Islam Al-Fatihah. Mungkin ada yang ditanyakan.
Jadi ketika kita musafir itu kita boleh menjamak sholat dan mengqashar sholat. Ya, ketika kita musafir dan memenuhi persyaratan musafir tadi, ada beberapa persyaratan. Masuk jarak tempuhnya ada 80 berapa itu, 80 lebih ya. Itu banyak pendapat, ada wilayah beberapa pendapat. Termasuk perjalanannya tidak boleh perjalanan yang maksiat. Intinya musafir pun itu ada salah-salahnya juga. Ya. Maksiat itu ada maksiat fisafar, ada maksiat fisafar. Kemaksiatan ketika kita musafir itu ada maksiat fisafar, ada maksiat fisafar. Maksiat fisafar itu seperti apa? Misalnya kita lihat, misalnya berangkat ke Jawa, misalnya kita lihat mau sebagai roti, baik. Tapi ketika di dalam perjalanan ini ada copet, yakin mencopet misalnya, berarti ini maksiat fisafar, melakukan kemaksiatan di dalam perjalanan. Kalau maksiat fisafar, perjalanannya sudah tujuan maksiat. Misalnya saya mau ke Jawa ini mau tujuannya nyopet misalnya, itu berarti maksiatnya itu musafirnya itu berarti sudah maksiat. Itu nggak boleh jamak, nggak boleh qashar sholat. Kalau maksiat fisafar itu masih dibolehkan. Intinya ada beberapa syarat. Sholat yang boleh dijamak ketika musafir termasuk maghrib dan isya, zuhur dengan asar itu boleh dijamak. Maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Subuh nggak boleh. Terus, itu masalah jamak, mengumpulkan dua sholat menjadi satu. Jamak itu ada kalanya jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim berarti ketika kita sholat maghrib dan isya kita lakukan di waktu maghrib, kita jadikan satu, maghrib dan isya. Zuhur dan asar kita sholat di waktu zuhurnya, jamak takdim. Kalau jamak takhir misalnya maghrib dengan isya kita lakukan di waktu isya. Zuhur dan asar kita lakukan di waktu asar. Itu masalah jamak. Untuk masalah qashar, sholat yang boleh diqashar itu adalah sholat yang jumlahnya rubaiyah. Sholat yang jumlahnya itu 4 rakaat. Sholat yang boleh diqashar itu sholat yang jumlah rakaatnya itu 4 rakaat. Yang 4 hanya diqashar diringkas menjadi 2. Berarti zuhur dengan asar itu boleh diqashar semua. Selain dijamak juga niat qashar. Betul jamak toh tadi. Selain niat jamak juga niat qashar. Untuk maghrib dengan isya, maghribnya nggak boleh diqashar, isyanya boleh diqashar. Intinya yang boleh diqashar itu sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. 2 kali lama. Intinya 4 rakaat, misalnya zuhur dan asar misalnya, zuhur dan asar. Jamak takdim misalnya zuhur dulu. Yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Setelah itu salam. Setelah salam sholat asarnya. Dan jaraknya nggak boleh terlalu lama. Langsung awal baru sholat zuhur. Sorry Pak-Bukuri Pacuman Ma'asri Salatan Bumi Qashar Roka'ataini Lillahi ta'ala atau imaman kemampuan Lillahi ta'ala 2 rakaat salat, 2 rakaat salat, terus dilanjutkan sholat asar. Sorry Pak-Bukuri Pacuman Ma'asri Salatan Bumi Qashar Roka'ataini Lillahi ta'ala. Jadi 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Bagaimana? Masih di mana? Iya, langsung tahiyat akhir, tahiyat awal sudah ada, sudah diringkas itu.
Iya. Iya, maksudnya itu duhurnya sekali, terus dilanjut kan niatnya jamak dikumpulkan dengan asalnya ya. Beliau sholat duhur dulu, sudah 2 rakaat misalnya ya, selesai salam saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melanjutkan sholat asar. Ya, sholat asar 2 rakaat seperti itu. Terus salam. Di 2 rakaat salam, yang 4 rakaat jadi 2. Betul. Boleh. Ini berkorban apapun. Wassalamualaikum.